Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bina Insani Yatim Du'afa Al-Ustadz Ahmad Abid Azhari Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Gratis Klaten dan segenap ustadz serta ustadzah yang ada di pondok ini, para hadirin, para hadirat, para pendengar, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang mengeluh tentang kondisi ekonomi yang sulit. Obrolan di antara ibu-ibu adalah seputar barang-barang yang harganya selalu naik. Apa-apa mahal. Kondisi seperti ini, kondisi yang baru terjadi hari ini, atau sudah pernah terjadi di masa yang lampau? Sudah pernah terjadi. Apakah kondisi seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah atau tidak? Kata siapa? Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan menurut Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Ghala as-si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harga pernah melambung tinggi. Di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, sampai-sampai para sahabat mereka datang curhat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sa'ir lana. Wahai Rasul, tolong tetapkan harga yang paten untuk kami. Jadi kondisi ekonomi yang sulit itu juga pernah dialami oleh para sahabat. Setelah itu apakah juga pernah terjadi? Pernah, bahkan lebih parah. Buku-buku sejarah mencatat di tahun 281 Hijriah. Tahun berapa? 281 Hijriah. Kekeringan melanda negeri Ar-Rai dan Tabaristan. Dua negeri ini hari ini di wilayah Indonesia, Iran. Di wilayah Iran. Gara-gara kekeringan yang berkepanjangan itu, maka harga-harga pun melambung tinggi. Sampai-sampai saking tidak adanya makanan, mereka memakan mayat. Memakan apa? Mayat. Saking gak adanya sesuatu yang dimakan. Dan bisa jadi yang dimakan itu adalah mayat
putra putrinya sendiri. Begitu anaknya meninggal, maka dikuliti kemudian dimakan daging. Tahun 281. Di tahun 334 kejadian serupa di negeri Baghdad. Baghdad itu mana? Irak. Saking susahnya mencari makanan, sama kasusnya. Mereka memakan mayat. Begitu mayat gak ada yang bisa dimakan, maka mereka menangkapi kucing dan anjing untuk mereka makan daging. Saking mahalnya makanan hari itu, sampai sepotong roti harganya sama dengan harga rumah. Beras sekarang harganya berapa? Berapa? 16. Rumah yang jenengan harganya berapa? 16.000. Berarti masih mending kondisi kita hari ini. Tahun 426 Hijriah. Tahun pinten? 426 Hijriah. Terjadi kondisi serupa di Mesir. Sama seperti mereka. Makan mayat. Bahkan yang lebih mengerikan lagi. Orang-orang di saat itu tidak berani untuk ngubur mayat di siang hari. Kenapa? Takut ketahuan kuburannya. Kalau ketahuan kuburannya bakal digali. Nasallallahu alaihi. Jadi melihat kondisi cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, bahwa krisis ekonomi, harga serba mahal, itu sudah terjadi dari zaman dulu. Bukan hanya terjadi di zaman kita ini. Sehingga amat disayangkan, seandainya ada orang-orang yang kemudian stres, bahkan sampai bunuh diri. Yang enggak bunuh diri pergi ke dukun. Lawong dukune ae kere. Kok mencari pesugihan kepada dukun yang miskin? Seandainya dukun itu memang betul-betul manjur pesugihannya, dia sudah jadi orang yang kaya raya. Ada orang yang pergi ke dukun? Hah? Banyak? Masya Allah. Orangnya hadir nggak malam hari ini? Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu modal terkuat dan modal terpenting untuk menghadapi kondisi ekonomi yang susah adalah akidah yang kuat. Salah satu modal utama untuk menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu adalah akidah yang kuat. Ada sebagian orang merasa heran, apa hubungannya akidah dengan ekonomi? Apa hubungannya akidah dengan rizki? Hubungannya ada di dalam rukun iman yang keenam. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani takdir yang baik maupun yang buruk.
Dan ada hubungannya dengan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah, di mana salah satu nama Allah adalah Ar-Razzaq. Nama Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rizki ini sudah menakdirkan rizki kita dan tidak akan berkurang secuil pun. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Surat Hud ayat 6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi melainkan sudah ditanggung rizkinya oleh Allah. Jenengan makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Jangankan jenengan, lawong kudanil. Ngertos kudanil? Yang mulutnya selalu mangap. Saja sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Jenengan sama kudanil makanya banyak mana? Kudanil. Wong kudanil yang makannya sebanyak itu saja, rizkinya sudah ditanggung. Apalagi saya dan jenengan. Kulo lan jenengan itu, kalau makan berapa piring? Atau keliru, berapa ceting? Masa kudanil yang makannya berceting-ceting? Sudah ditanggung rizkinya, kita belum ditanggung rizkinya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil, tidak mungkin. Pernah jenengan merenungi nasib cicak? Nasib apa? Cicak. Cicak itu makanannya apa? Nyamuk. Secara logika, makanannya cicak susah atau gampang? Kenapa susah? Karena makanannya terbang, cicaknya tidak bisa terbang. Ada sebagian orang, ini salah desain kayaknya. Harusnya yang bisa terbang, cicaknya. Sedangkan nyamuknya yang merayap. Supaya gampang untuk makan. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla mendesain dengan desain yang di luar logika kita. Justru malah cicaknya yang merayap, nyamuknya yang terbang. Pertanyaannya, pernahkah jenengan melihat ada cicak bunuh diri? Pernah melihat? Pernah Ustaz, itu jatuh itu belum tentu bunuh diri. Mungkin kepleset. Cicak itu punya ijazah enggak? Ijazahnya apa? S1. Kok ada orang SE? Sarjana apa? Ekonomi, bayangkan sarjana ekonomi. Bingung nyari rezeki bagaimana? Kalah dengan apa? Cicak. Kita semua itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama namanya Abu Hazim. Julukannya Abu Hazim. Ketika di masa beliau harga-harga itu pada naik, maka ada seorang yang datang menemui beliau. Wahai imam, apakah engkau tidak merasa khawatir dengan harga-harga yang melambung tinggi di zaman ini? Maka apa kata beliau? Kenapa kau harus khawatir? Kenapa aku harus khawatir? Yang memberi aku rizki saat harga-harga rendah adalah Allah. Dan yang memberi aku rizki saat harga-harga melambung juga Allah. Simple. Emang yang memberi rizki kita ketika harga murah atau harga melambung beda? Sama atau beda?
Sama. Sinten? Sama-sama Allah. Ulama yang lain, Abu Usaid Al-Fazari rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah ditanya sama seorang muridnya, apa engkau enggak bingung untuk mikirin rezeki? Bagaimana kamu makan, bagaimana kamu minum? Apa kata beliau? Subhanallah. Maaf, babi dan kera. Kenapa? Babi dan kera saja dikasih rizki sama Allah. Mana mungkin kita manusia enggak dikasih rizki sama Allah? Mustahil. Semuanya tanpa terkecuali makhluk hidup yang ada di muka bumi. Bahkan seandainya makhluk hidup itu cacat sekalipun, akan dikasih rizki sama Allah. Ada sebuah kisah menarik. Tahir Al-Basri rahimahullahu ta'ala lagi makan sama teman-temannya. Tengah-tengah makan, tahu-tahu datang seekor kucing mendekat ke situ. Maka Tahir pun mencuil sebagian makanannya diberikan kepada si kucing tadi. Apa yang dilakukan kucing tadi? Enggak dimakan. Diapain? Digigit. Terus pergi. Enggak lama kemudian datang lagi. Sama Tahir dikasih apa? Secuil lagi makanan. Enggak dimakan. Langsung digigit, dibawa pergi. 3 kali seperti itu lagi. Akhirnya beliau dan teman-temannya penasaran. Kok nggak dimakan sendiri, dibawa kemana? Akhirnya dibuntuti itu kucing. Sampai subhanallah ketemu. Ternyata kucing itu membawa makanan buat kucing lain yang buta. Yang nggak bisa cari makan sendiri. Semuanya sudah ditanggung oleh siapa? Oleh Allah. Tapi kita harus tetap berusaha. Apa usahanya? Agar rizki lancar. Itulah tema kita hari ini. Dan kita akan bacakan sebagian dari apa yang ditulis oleh Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullah dalam buku beliau Mencari Kunci Rizki di Tengah Krisis Ekonomi. Ini ada di medsos, buku beliau dibagikan secara cuma-cuma. Apa judulnya? Mencari kunci rizki di tengah krisis ekonomi. Di sini beliau membawakan beberapa poin, ada berapa belas poin, dan waktunya kayaknya nggak cukup. Ya, maka saya akan bawakan poin-poin terpentingnya. Beliau membawakan 15 poin. Padahal waktu kita sampai Isya. Ya, sehingga paling kita akan ambil beberapa poin, nanti sisanya jenengan baca sendiri. Ya. Oke. Jadi ternyata Islam itu bukan hanya mengatur urusan ibadah. Bukan hanya mengatur urusan akidah. Bukan hanya mengatur urusan akhirat. Tapi Islam juga mengatur urusan dunia. Salah satu urusan dunia yang diatur di dalam Islam adalah rizki. Bagaimana cara mendapatkan rizki yang berkah di dalam agama kita? Yang pertama, kuncinya adalah taubat dan istighfar. Kenapa? Taubat dan istighfar. Bagi orang yang tidak percaya dengan ajaran agama, maka solusi ini dianggap sebagai sebuah keanehan. Apa hubungannya taubat dan istighfar dengan kelancaran rezeki? Ya wajar, wong dia nggak percaya adanya Allah. Kalau kita meyakini bahwa yang maha memberi rezeki adalah
Allah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Surat apa? Nuh ayat 10 sampai 12 dengan gamblang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah. Innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Allah itu ghaffar. Apa artinya ghaffar? Maha pengampun. Terus setelah itu Allah menjelaskan apa manfaat istighfar. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat bagi orang-orang yang mengalami kekeringan, mengalami paceklik, maka disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Satu. Yang kedua, apa manfaatnya? Wa yumdidukum bi amwal. Dan Allah akan melimpahkan kepada kalian harta. Rizki ini ya. Berarti kalau kita pengen rizkinya lancar, banyak-banyak apa? Istighfar. Coba sekarang perhatikan. Orang-orang yang dagang sambil nunggu datangnya konsumen. Dan itu kadang-kadang sampai berjam-jam sambil nunggu datangnya konsumen. Apa yang dia kerjakan? Hah? Update status. Nonton. Ya. Bacain WA orang. Ya. Punya 50 grup. Semuanya dibacain satu-satu. Loh, daripada dia itu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, mendingan dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Redaksinya bagaimana Ustaz? Boleh astagfirullah, itu yang paling pendek. Boleh astaghfirullahal azim. Boleh astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Monggo terserah. Ya, pilih redaksi yang pernah dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak beristighfar. Wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah akan melimpahkan kepada kalian harta. Satu, menurunkan apa? Hujan, melimpahkan harta. Wa banina, dan Allah akan mengaruniakan keturunan kepada kalian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berumah tangga belum dikaruniai anak, banyak-banyak apa? Istighfar. Suaminya atau istrinya? Dua-duanya. Ya, suaminya ya istrinya. Dah. Yang keempat, wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat kebun-kebun kalian subur. Termasuk sawah. Ya, jadi kalau musim paceklik, panen selalu gagal, apa yang dilakukan? Banyak-banyak istighfar. Bukan malah masang sajen di pojok-pojok sawah, bukan. Tapi banyak-banyak istighfar. Sambil nungguin sawah yang sudah mulai menguning, ya. Sambil nungguin, sambil banyak-banyak beristighfar. Astagfirullah. Berapa kali Ustaz? Jawabannya bebas. Sebanyak-banyaknya. Yang terakhir kata Allah, wa yaj'al lakum anhara.
Dan Allah akan membuat sungai-sungai kalian mengalir dengan deras. Ini adalah manfaat istighfar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat pinten 10 sampai 12. Yang kedua, apa kunci rizki yang diajarkan di dalam agama kita? Yang kedua adalah taqwa. Napa Bapak Ibu? Taqwa. Apa dalilnya? Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Terus, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Apa kata Allah Azza wa Jal? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja. Napa makhraja? Jalan keluar. Jalan keluar dalam apa? Dalam segala urusan. Jadi takwa itu solusi dari semua permasalahan. Permasalahan yang kita bahas hari ini adalah permasalahan apa? Ekonomi. Termasuk enggak permasalahan rumah tangga? Termasuk. Jadi kalau jenengan ada masalah sama suami, ada masalah sama istri, maka solusi pertamanya apa? Takwa. Ya. Ada masalah dengan anak, susah diatur, susah diomongin, maka kembalilah kepada takwa. Ada masalah dengan tetangga. Tetangga sering mengganggu kita, sering menyakiti kita. Ada masalah dengan atasan kita. Ada masalah dengan teman kerja kita. Ada masalah dengan karyawan kita. Semuanya bermuara kepada apa? Takwa. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla tidak membatasi satu masalah saja. Pokoknya Allah mengatakan Allah akan berikan jalan keluar dalam apapun yang kalian hadapi. Selanjutnya apa buah takwa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang janji itu? Percaya mboten? Percaya. Masa enggak percaya sama Allah? Ustaz, saya sudah bertakwa tapi sampai sekarang rizkinya masih segitu-segitu saja. Takwa itu apa toh? Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Pertanyaannya, semua perintah Allah sudah dijalankan? Katanya sudah takwa tadi. Semua larangan Allah sudah ditinggalkan? Belum. Sehingga seharusnya ketika kita mengalami kondisi ekonomi yang susah, bikin list. Bikin apa? List. List apa? Nama-nama yang bisa diutangi gitu. Bukan. Apa perintah-perintah Allah yang belum saya kerjakan? Apa larangan-larangan Allah sampai sekarang yang masih saya langgar? Di list. Sehingga jadi ketahuan. Ya. Sholat 5 waktu misalnya. Itu termasuk perintah Allah. Sudah dikerjakan atau belum? Ada orang mengeluh rezeki saya susah. Pripun sholatnya? Ya lumayan. Lumayan itu pripun? Ya seminggu sekali. Pas nopo? Jumatan. Kalau jenengan pripun? Ya setahun 2 kali. Hanya ketika nopo? Idul Fitri sama Idul Adha. Wajar kalau kemudian rezekinya susah. Wajar kalau kemudian rezekinya susah. Apalagi perintah Allah Ustaz, birrul walidain.
Seberapa maksimal kita untuk berbakti kepada orang tua kita? Apakah masih ada anak-anak yang menelantarkan siapa? Orang tuanya. Sering saya sampaikan dalam berbagai majelis, ada seorang ibu bisa ngurusi 6 orang anak, dan ada 6 orang anak gak bisa mengurusi 1 ibu. Itu adalah kenyataan yang pahit. Saling lempar-lemparan mengurus ibu. Ibu saya nih sudah di sini seminggu, berasa wis arep entek. Ayo gantian. Subhanallah. Ini ibu sudah hampir 2 minggu di sini. Ya, aku repot kerja ngurusi anak. Ayo siapa lagi? Subhanallah. Di Arab Saudi sana, orang kakak beradik itu rebutan sampai ke pengadilan untuk mendapatkan hak mengurus orang tua. Rebutan untuk mendapatkan hak mengurus orang tua. Di negeri kita saling melemparkan tanggung jawab. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah menjalankan perintah. Meninggalkan larangan yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Sudah ditinggalkan atau belum? Banyak orang sampai sekarang berbisnis masih pakai riba. Wajar seandainya kemudian dia mengalami kesulitan ekonomi. Karena sampai detik ini dia masih menggunakan riba. Di dalam bisnisnya dia masih menggunakan cara-cara penipuan. Barang KW dikatakan asli. Barang sudah cacat dikatakan masih sempurna. Jeruk kecut ngomongnya manis. Pisang karbitan ngomongnya masak di pohon. Ini kan semua penipuan. Rasulullah SAW pernah inspeksi pasar. Di pasar beliau melihat ada pedagang gandum. Kenapa? Pedagang gandum. Maka Nabi SAW melihat, Masya Allah, gundukan gandum itu bagus. Di bagian apanya? Atas. Maka Nabi SAW pun ingin memastikan kualitas gandum itu sampai ke bawah. Maka Nabi SAW pun memasukkan tangan beliau ke dalam gundukan gandum itu, makbles sampai ke bawah sendiri. Ternyata begitu sampai di bawah, ternyata gandum yang bagian bawah itu basah dan kualitasnya rendah. Maka Nabi SAW bertanya, ini apa? Yang di bawah kok basah dan kualitasnya buruk? Apa kata si pedagang itu? Asabathus sama'u ya Rasulullah. Gandum yang di bawah ini basah karena kehujanan wahai Rasul. Lah terus kenapa yang basah itu enggak kamu taruh di atas? Seperti kamu menaruh yang kering dan berkualitas tinggi di atas. Maka kata Nabi SAW, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan termasuk umatku. Supaya jangan bayangkan nanti di hari kiamat enggak diakoni sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal kita berharap bisa mendapatkan syafaat beliau. Orang-orang yang jualan gula, ngomongnya 1 kilo ya, gula kilo ya, kilo. Ternyata isinya cuma 9 on.
Karena dia berasumsi mana mungkin ada orang beli gula kemudian minta dia apa? Timbang lagi. Cuma gara-gara 1 on. Kemudian nanti di hari kiamat tidak diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jualan beras rojo lele dicampur pakai raskin. Ketika ditanya ini beras apa? Rojo lele. Padahal sebenarnya rojo lele plus apa mau? Raskin. Subhanallah. Ya. Bagaimana mungkin rezeki kita akan lancar dan diberkahi oleh Allah kalau kita menggunakan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah dan itu bertolak belakang dengan takwa. Sudah berapa kunci? 2. Apa yang pertama? Taubat dan istighfar. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, kunci rizki berikutnya adalah tawakal. Kenapa? Tawakal. Isya jam berapa? Jam itu? 9? Jam 7? 7:07. Oke, sebentar lagi. Apa yang ketiga? Tawakal. Napa dalilipun? Dalilipun adalah Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Surat At-Talaq ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Akan dicukupi apanya? Keperluannya. Terutama keperluan-keperluan yang sifatnya apa? Primer. Ya. Jadi bisa hidup, bukan gaya hidup. Kalau gaya hidup ya orang selalu merasa kurang. Ya. Tapi kalau sekedar hidup akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal adalah ketergantungan hati ya kepada sinten? Kepada Allah. Yang diiringi usaha. Kita ulangi, napa tawakal? Ketergantungan hati kepada Allah yang diiringi usaha. Berarti tawakal itu ibadah hati napa lisan? Ibadah hati. Ya. Ibadah hati. Jadi hati kita itu pasrah. Rizki kita pasrahkan rizki kita kepada Allah. Tapi harus ada apanya? Harus ada usahanya. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa orang yang bertawakal dengan tawakal sejati seperti seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Berarti burung itu usaha apa mboten? Usaha. Apa usahanya? Ya mencari rezeki. Ya. Jadi nggak boleh ada orang di rumah saja. Kenapa kok nggak kerja? Tawakal. Kerja. Sebagaimana burung apa? Bekerja. Dan burung subhanallah hidupnya nyaman atau tidak? Apa buktinya?
nggak pernah bunuh diri. Pernah jenengan lihat ada burung kendat gantung apa? Gantung diri. Nggak ada. Ya. Subhanallah. Ya. Hidupnya nyaman. Padahal burung itu pernah nggak nabung gitu ya, nyimpen gitu. Pulang-pulang bawa apa? Karung gitu ya. Bawa kresek. Subhanallah, hidupnya nyaman. Kenapa? Karena tawakal. Tawakal dan berusaha. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sudah berapa? 3. Apa yang pertama? Tobat dan istighfar. Yang kedua? Takwa. Yang ketiga? Tawakal. Yang keempat dan kelima, beda tipe dengan 1 yang sampai 3. Yang akan kita sebutkan 4 dan kelima, beda tipe dengan yang 1 sampai 3. Kalau yang pertama sampai ketiga itu cenderung hablum minallah, maka kunci yang keempat dan kelima itu identik dengan hablum minannas. Apa yang keempat? Kunci rizkinya adalah silaturahmi. Ini hablum minan nas. Ya, kalau tawakal hablum minallah. Istighfar hablum minallah. Silaturahim. Apa dalilnya bahwa silaturahim adalah salah satu kunci rizki? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata alaihi rizquhu aw yunsa'a fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Bersilaturahim yang terpenting adalah silaturahim yang hukumnya wajib, yaitu kepada siapa? Kepada orang tua. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang rajin silaturahim kemana-mana, tapi durhaka kepada orang tua. Ya. Silaturahimlah kepada orang tua dengan telepon, dengan harta, dengan perhatian. Ya. Ketika berkunjung kita ke rumah orang tua kita, kemudian orang tua kita bercerita. Biasanya orang tua itu sukanya apa? Cerita. Cerita apa? Masa lalu. Dulu kamu itu pernah ngompol di masjid. Ya. Bapak sama ibu yang ngepel masjid itu. Itu cerita sudah diulangi berapa kali? Berpuluh-puluh kali. Maka posisikan kita saat mendengar cerita yang ke-10 kali seperti ketika kita mendengarkan cerita itu pertama kali. Oh nggih Bu, Masya Allah, nuwun sewu nggih Bu nggih. Dulu saya kok nakal banget. Iya le. Jangan kita nyambi pakai megang nopo HP. Itu adalah termasuk silaturahim kita dengan orang tua kita. Kepada bapak kita, kepada ibu kita. Beliau sukanya apa, kita datang bawakan itu. Ya. Walaupun mungkin barangkali kita harus merogoh kocek kita dalam-dalam demi untuk membahagiakan siapa? Orang tua kita. Ya. Akan melancarkan rezeki. Oke. Berikutnya, ya,
Yang kelima, infak di jalan Allah. Apa yang kelima? Infak di jalan Allah. Apa dalilnya bahwa infak di jalan Allah menjadi salah satu kunci rizki? Al-Quran surat Saba ayat 39. Napa? Surat Saba ayat 39. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Infak yang kalian keluarkan itu, maka Allah akan ganti. Allah akan ganti. Kira-kira kalau Allah memberi ganti, ganti yang Allah berikan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Tidak mungkin Allah ngasih ganti yang biasa-biasa saja. Makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan in tuqridullaha qardan hasana. Kalian itu kita dianjurkan untuk memberi pinjaman kepada Allah. Pinjaman di sini maknanya adalah kita disuruh berinfak. Kenapa Allah menggunakan kalimat qardon, pinjaman? Karena mesti dikembalikan. Dan qardonnya adalah qardon hasanah. Qardon hasanah itu pengembaliannya mesti lebih istimewa daripada yang kita berikan. Itu namanya qardon hasanah. Jadi nggak ada ceritanya orang itu yang berinfak di jalan Allah kemudian dikasih ganti jauh lebih kecil, tidak ada. Mesti lebih besar. Wa huwa khairur raziqin. Ayat tadi ditutup dengan firman-Nya wa huwa khairur raziqin. Dan Allah itu adalah Maha pemberi rizki yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dalam memberi rizki dibandingkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka PR kita adalah setiap hari usahakan infak. Walaupun sedikit. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan doanya malaikat. Apa doanya malaikat? Setiap pagi, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti untuk orang yang berinfak. Malaikat satunya berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang pelit dan tidak mau berinfak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti PR kita setiap hari apa? Infak. Kepada siapa? Kepada siapa? Yang membutuhkan itu siapa? Nomor satu adalah keluarga kita. Jadi bapak-bapak, jangan sampai jenengan dermawan kepada janda kampung sebelah. Kemudian istrinya sendiri kelaparan. Jadi pengeluaran kita untuk keluarga kita itu jadi prioritas nomor satu. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Saya tanya sama jenengan, ngisi kotak infak masjid dengan menafkahi anak istri, wajib mana? Anak istri. Karena itu fardhu ain kepada masing-masing dari kita. Sehingga memberikan nafkah kepada keluarga itu menjadi prioritas utama kita. Jangan sampai kita ini menelantarkan keluarga kita, anak dan istri kita, padahal kita punya duit. Lah terus duitnya buat apa? Punya duit tapi anak istrinya terlantar. Lah terus duitnya buat apa? Hah? Buat touring. Buat apa? Touring. Memuaskan hobi.
Yang lebih parah lagi, buat beli rokok. Padahal anak istrinya bisa makan pakai telur. Gara-gara duitnya buat beli rokok, anak istrinya makan pakai kerupuk. Lauknya mie. Karbohidratnya nasi. Berarti karbohidrat. Nasi, lauk, mie, terus apa? Kerupuk. Karbohidrat semuanya. Padahal kalau rokok duit yang dia pakai buat beli rokok itu dia belikan lauk, maka minimal anaknya bisa makan sate, telur. Emang rokok harganya berapa toh? Enggak tahu saya. Sebungkus itu berapa? Berapa? 40. Allahu Akbar. Mahal ya. Telur sekarang berapa telur? Berapa? 2829. Masya Allah. Jauh lebih murah telurnya dibandingkan rokok. Itu akan melancarkan rezeki kita, Bapak Ibu yang kami hormati. Berapa kita bahas? 5. Nanti jenengan seperti yang saya sampaikan, lanjutkan baca sendiri di buku yang sudah saya sampaikan, judulnya Mencari Kunci Rizki di Tengah Krisis Ekonomi. Masih ada sisa waktu sedikit. Kalau ada yang mau nanya silakan. Sekarang coba perhatikan. Pertama yang dilihat itu bukan hanya kontennya saja. Nomor 1 jelas kontennya. Jadi kontennya tidak ada unsur-unsur yang menyimpang dari syariat. Itu pasti itu. Ya, tidak menampilkan aurat wanita, tidak ada unsur dusta di situ. Kemudian nggak cuma dilihat dari situ. Dilihat dari dia dapat penghasilan itu dari iklan toh. Nah, iklan yang ditampilkan di situ iklan apa? Nah, itu dia. Jangan-jangan iklan judul. Ya, jadi kita juga harus hati-hati juga. Ya, jadi nggak cuma dilihat dari konten yang kita bikin, termasuk juga kita dapat duitnya dari apanya, dari sponsorshipnya, ya, dari iklan yang muncul di situ. Nah, kalau misalnya iklan yang muncul di situlah ternyata iklan yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam agama kita, maka itu bermasalah pula. Ya, jadi kita harus ekstra hati-hati. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya perlu mencari terlebih dahulu. Ya, saya perlu mencari terlebih dahulu hadisnya untuk memastikan apakah memang hadisnya sahih atau tidak. Sehingga saya belum bisa memberikan jawaban pada kesempatan kali ini. Ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, menikah, ya, yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada saatnya beliau menikah dengan perawan, ya, ada saatnya beliau menikah dengan janda, ya. Jadi tidak kemudian ayo kita berburu janda toh gitu. Ya enggak juga. Kemudian juga berburu janda atau menikahi janda itu betul-betul niatnya harus dijaga. Ya, bukan hanya karena mencari apanya? Hartanya. Biasanya yang dicari-carilah janda kaya raya. Walaupun sudah tua. Harapannya segera. Jadi harus betul-betul dilihat niatnya. Jadi jawaban yang pertama saya harus ngecek dulu hadisnya, ya, tentang keabsahannya. Yang kedua, Rasulullah SAW nikah perawan dan menikahi apa? Janda. Bahkan dalam beberapa kondisi Nabi SAW pernah memotivasi, ya, seorang sahabatnya agar menikahi seorang perawan. Ala bikran
tuda'ibuha wa tuda'ibuka. Kenapa engkau tidak menikahi seorang perawan? Karena ketika engkau menikahi seorang perawan, maka engkau bisa bercanda dengan dia, dia bisa bercanda dengan engkau. Ya. Tapi sahabat tersebut ternyata beliau punya misi. Apa misinya? Merawat anak-anak dari ayahnya. Jadi ayahnya ini meninggal dunia, ya, meninggalkan adik-adik yang masih kecil-kecil. Jadi beliau pengen menikah dengan seorang janda yang sudah berpengalaman untuk mengurusi anak-anak kecil. Jadi beliau mengorbankan apanya? Kesukaan pribadinya demi untuk merawat adik-adiknya. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu itu bagus menikahi janda. Dalam kondisi yang lain bagus menikahi perawan. Jadi masing-masing melihat kondisinya termasuk kondisi yang mana. Saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas perhatiannya, menota segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.